Sudah melewati Senin sampai Sabtu. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan, bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Yuk, adik-adik yang di rumah juga, yang masih di tempat tidur, yang masih di bangku, ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri ya, kita sama-sama mau memuji Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami semuanya sehat, kami semuanya bisa menikmati hari yang baru, semua karena Tuhan. Oleh sebab itu kami mau memuji Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mulai ibadah kami, Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Engkau hadir bersama dengan kami, Engkau yang memimpin kami. Kami memulai ibadah kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita mau menggerakkan tangan, kaki kita untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ikutin gerakan kakak ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertentangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan,
kita sendiri. Yuk, mari kita akan terus mencintai Tuhan. Kita akan terus percaya sebab Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu. Siapa dia? Sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Haleluya. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu. Sahabat dan Tuhanku, Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu. Amin. Sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Haleluya. Yesus sahabat yang setia. Kalau teman di sekolah suka jahil, kalau teman di sekolah mungkin pernah memusuhi kita, tetapi Tuhan tidak pernah adik-adik, tidak pernah meninggalkan adik-adik. Mari kita bersyukur, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Tuhan yang sudah memberkati adik-adik, Tuhan yang sudah menolong adik-adik, sekalipun adik-adik sakit, adik-adik sedih, adik-adik senang, Tuhan ada buat adik-adik. Yuk, mari sama-sama lagi kita nyanyikan pujian ini.
Tuhan, kami bersyukur mempunyai Tuhan yang hidup seperti Engkau. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang akan mendengarkan. Tuhan juga memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Yeay, ketemu lagi. Seminggu berlalu, puji Tuhan. Adik-adik semuanya pasti sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, bagaimana sekolah adik-adik? Baik-baik semua bukan? Ya, semuanya pasti baik-baik. Nah, adik-adik, tante saya tanya, adik-adik punya berapa teman? Di sekolah ada berapa temannya? Di rumah ada berapa temannya? Di sekitaran rumah juga. Ya, adik-adik pasti punya teman. Yuk, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tante Sesa mau ajak adik-adik melihat satu video. Itu sebabnya pada penciptaan manusia, Tuhan tidak membiarkan Adam sendirian, sekalipun dia ditemani banyak binatang. Waktu Adam jalan-jalan di Taman Eden, dia rupanya melihat monyet yang sedang main bergelantungan di pohon dengan teman sesama monyet. Mereka tertawa lebar sekali sambil makan pisang. Waktu dia jalan lagi dan melihat ke dalam kolam, dia berpikir, wah, menyenangkan sekali kan itu berkejar-kejaran. Mereka berenang bersama, mencari makan bersama. Tetapi saya mau berkejar-kejaran dengan siapa? Mau bicara dengan siapa? Dia melihat lagi ke langit. Ada burung pipit. Mereka saling bersahut-sahutan, saling bercerita. Kemudian burung pipit itu terbang bersama. Wah, senangnya jika punya teman ya. Setelah melihat binatang-binatang itu, Adam duduk di bawah pohon rindang. Tapi waktu dia duduk, dia melihat 2 ekor unta. Mereka minum air bersama. Lalu Adam berpikir lagi, kalau unta itu menyimpan airnya bersama dan mereka bisa mengadakan perjalanan jauh bersama, betapa senangnya aku kalau Tuhan memberi aku teman dan bisa berjalan bersama. Maka minum bersama, juga berkejar-kejaran bersama. Lalu apa yang terjadi? Tuhan tahu bahwa Adam perlu teman. Lalu Tuhan berbicara pada Adam, saya tahu kalau kau merasa tidak enak sendirian. Memang tidak baik kau seorang diri saja, karena kamu tidak bisa menunjukkan sayangmu, tidak bisa berbagi, tidak bisa bermain bersama. Jadi aku akan memberikan kamu teman yang bisa menolongmu, dan kamu juga bisa menolong dia. Coba Adam, pilih mana yang kau suka. Apakah kau mau dia menjadi temanmu? Oh tidak Tuhan, aku tidak mau dia menjadi temanku. Dia bisa menemaniku, tapi aku tidak bisa bercakap-cakap dengan dia. Dia juga tidak bisa menyuapi aku dan tidak bisa minum dari gelas yang sama denganku. Tapi karena dia lincah dan ganas, aku beri nama dia Macan. Coba kalau yang ini. Tuhan, aku tidak mau. Dia jarang mandi dan tidak suka bermain air. Aku ingin teman itu sama dengan aku. Bisa bermain air bersama, bisa berenang bersama, bisa juga makan bersama. Binatang itu kena makan babi. Tapi tolong berikan yang lain Tuhan. Aku perlu teman yang sama denganku. Kalau begitu, apa kau mau yang ini sebagai temanmu? Dia bisa diajak mandi bersamamu dan dia juga bisa berenang. Aku pikir tidak juga.
Dia memberi nama bebek. Dia hanya bisa berenang bersama, tetapi dia tidak punya tangan untuk bergandengan denganku. Nah, aku tahu sekarang kau membutuhkan manusia sepertimu juga. Tunggulah sebentar, aku akan membuatkannya untukmu. Nah, adik-adik, Adam menunggu Tuhan, tetapi lama-lama dia mengantuk. Sebab Tuhan membuatnya tidur nyenyak. Ketika Adam tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk Adam dan dibangunnyalah seorang perempuan. Hebat ya Tuhan kita, Dia tahu apa yang dibutuhkan Adam. Maka pada waktu Adam bangun, apa yang dia lihat? Nah, ini Tuhan, ini dia temanku. Dia sama denganku. Tangannya, kakinya, rambutnya, wajahnya. Dia memberi nama perempuan. Ia sama kulitnya denganku. Ia memiliki gigi yang sama, hidung yang sama, mata yang sama. Nah, ini baru teman. Terima kasih Tuhan, Kau memberiku teman. Nah, adik-adik sudah lihat tadi kan? Bagaimana rasanya jadi Adam? Tidak punya teman. Sekalipun banyak yang bisa diajak bermain. Ada hewan-hewan tetapi tidak bisa diajak berbicara. Tidak bisa diajak makan bersama. Tidak bisa diajak bermain air bersama. Gimana ya kira-kira? Coba adik-adik dalam satu hari adik-adik tidak bicara dengan papa mama, tidak bicara dengan kakak adik, tidak bicara dengan teman-teman. Gimana ya rasanya ya? Pasti gak bisa kita. Itu yang dialami oleh Adam. Adam tidak enak. Adam pernah merasakannya ketika dia sakit, tidak ada yang menolong. Ketika dia perlu pertolongan, tidak ada yang mau menolong. Makan, masak sendiri, cari sendiri, tidur sendiri, nyanyi sendiri, bicara sendiri. Nah, adik-adik, Tante Sesa tadi di awal tanya, adik-adik punya berapa temannya? Punya berapa banyak? Bersyukur ya, kita memiliki teman. Kita memiliki saudara. Jadi ketika kita lapar, ada mama yang menolong, membuatkan makanan, menyiapkan makanan. Ketika kita sakit, ada papa, mama, opa, oma yang bantu merawat, ya kan? Ketika kita berangkat sekolah, ada yang mengantarkan ke sekolah. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita. Tuhan memberikan yang sepadan dengan kita. Sepadan bukan berarti tingginya sama, panjang rambutnya sama, bajunya sama, tidak. Tetapi yang sama seperti kita, bisa diajak bicara, bisa diajak bermain, berlari, membaca, nelfon. Nah, yuk kita lihat ayat kita pada hari ini. Tema kita hari ini, Tuhan memberiku teman. Tuhan memberiku teman seperti yang dialami oleh Adam. Tuhan kasih hewan ini, kata Adam, dia tidak pas dengan aku. Hewan ini, dia tidak pas dengan aku. Akhirnya Tuhan memberikan seorang perempuan, teman yang sepadan, yang sama seperti Adam. Yuk kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik yang di rumah boleh membaca lewat handphone, lewat Alkitab. Mari. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan mereka pun diberikan kuasa atas setiap ciptaan Tuhan, atas setiap binatang yang ada di bumi pada saat itu. Luar biasa Tuhan kita. Lagi yuk kita lihat
Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 sampai yang ke-24. Ayat ke-18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dan dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Wow, puji Tuhan adik-adik. Begitu baiknya Tuhan kita, begitu kreatifnya Tuhan kita, menciptakan kita berbeda tetapi sama. Kita berbeda tetapi sama di hadapan Tuhan. Kita sama di mata Tuhan. Kita spesial di mata Tuhan. Tuhan tahu kita nggak bisa hidup sendirian. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Kita perlu teman. Nah, jadi adik-adik, berapapun teman-teman yang adik miliki saat ini, berapa sering adik-adik bertemu, berapa sering adik-adik bermain, mari sayangi, kasihi teman-teman adik-adik ya. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Jadi mari kita saling mengasihi sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Bila kita melihat teman yang sakit, kita doakan, kita besuk. Bila ada teman yang membutuhkan pertolongan, kita sukarela menolong adik-adik. Bila ada teman yang kesusahan, kita bantu. Bila kita ada kelebihan berkat, kita bantu, kita berikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Seperti yang Tuhan juga sudah lakukan atas hidup kita. Tuhan tidak perhitungan. Tuhan tidak pilih-pilih. Oh, kamu yang rajin belajar. Oh, kamu yang rajin ke gereja, aku berkati. Kamu yang selalu ranking 1 di kelas, aku berkati kamu. Tidak adik-adik. Semuanya kita Tuhan berkati. Semuanya kita Tuhan sayang. Oleh sebab itu, adik-adik juga mari mengasihi teman-teman yang adik-adik miliki saat ini, karena mereka pun dikirim oleh Tuhan untuk menemani adik-adik. Mengasihi juga papa mama yang setia menemani adik-adik, kakak adik, opa oma, om, tante, semua yang ada di rumah, semua yang ada di lingkungan rumah kita. Ya, Tuhan kirim, Tuhan sediakan supaya kita tidak sendiri. Suatu saat kita membutuhkan pertolongan, suatu saat kita membutuhkan bantuan, pasti mereka akan menolong kita. Kalau kita pun berbuat baik kepada mereka, mari adik-adik, Tuhan menciptakan kita tidak salah. Tuhan sudah memikirkan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tuhan sudah tahu semuanya. Jadi mari kita mau terus percaya kepada Tuhan, kita mau terus bersyukur sebab Tuhan sudah menyiapkan, sudah memberikan yang terbaik buat kita. Terlebih lagi kita bersyukur buat teman-teman yang ada di sekitar kita, buat keluarga yang ada di sekitar kita. Tuhan kirim mereka untuk menemani kita. Puji Tuhan. Mari kita saling mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Puji Tuhan. Ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Engkau mengutus, Engkau memberikan teman-teman yang baik, Engkau memberikan papa mama yang terbaik, keluarga, saudara, kakak adik yang terbaik untuk menemani kami bermain, belajar,
menjalani hari-hari kami, sehingga ketika kami membutuhkan pertolongan, ada orang-orang yang mau menolong kami, sehingga kami juga dapat memberikan pertolongan, memberikan bantuan, menunjukkan kasih kami kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami menjadi anak-anak yang mau, anak-anak yang mampu, anak-anak yang suka melakukan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus ada dalam hidup kami, hati kami, pikiran kami, dan perkataan kami, semuanya berdasarkan dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk hidup ini, kami bersyukur. Masa depan kami semuanya ada dalam tangan Tuhan. Papa Mama, Engkau memberkati Tuhan, dan seluruh kehidupan kami menjadi miliknya Tuhan. Gereja kami Engkau memberkati, pelayanan Alkids Tuhan memberkati, dan bangsa Indonesia juga Tuhan berkati. Kami berdoa mengucap syukur, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.